Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan model penilaian prestasi pada pondok pesantren mahasiswa. Jadi di sini ada base model yang setelah saya gunakan, SFD yang setelah saya gunakan. Jadi variabel di sini ada beberapa variabel. Nah, variabel utama dari model ini yaitu variabel prestasi santri. Yang mana variabel prestasi santri ini dipengaruhi oleh variabel kecakapan akademik dan hambatan akademik. Nah, kecakapan akademik ini dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar, eh, kuantitasasi belajar, dan prestasi kuliah. Sedangkan hambatan akademik ini dipengaruhi oleh kegiatan organisasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Sehingga semakin tinggi kecakapan akademik yang dimiliki oleh santri, maka prestasi santri juga akan meningkat. Namun semakin tinggi hambatan akademik yang dimiliki, maka prestasi santri akan semakin menurun. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa uh, rumus atau perhitungan yang dilakukan dari model ini. Yang pertama dari kecakapan akademik ini dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar, yang mana motivasi belajar ini dipengaruhi oleh peningkatan motivasi dan penurunan motivasi. Nah, peningkatan motivasi ini dipengaruhi oleh minat santri dan lingkungan belajar. Minat santri dipengaruhi dari minat belajar dan penghargaan yang diterima oleh santri. Dengan lingkungan belajar ini dari kebersihan tempat, alat peraga, dan ruangan belajar. Sehingga peningkatan motivasi santri menghasilkan perhitungan seperti ini. Selanjutnya yaitu penurunan motivasi. Penurunan motivasi si belajar ini dipengaruhi oleh keterlambatan, sakit, dan pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Sehingga perhitungannya seperti ini. Jadi, ini periode yang dilakukan yaitu tiap 1 bulan. Selanjutnya, variabel yang kedua yang mempengaruhi kecakapan akademik adalah konsistensi belajar. Nah, konsistensi belajar ini dipengaruhi dari jumlah kataman, yang mana kekalaman ini adalah penyetoran materi Al-Quran, hadis, dan target kelas, sehingga memiliki perhitungan seperti ini. Sedangkan eh, selanjutnya yaitu konsistensi belajar juga dipengaruhi oleh jumlah waktu belajar, yaitu dari jadwal pengajian rutin dan bimbingan tambahan. Nah, konsistensi belajar juga dipengaruhi oleh jumlah waktu libur yang dimiliki oleh santri, yaitu dari jumlah tanggal merah dan jumlah izin pengajian tiap 1 bulannya. Sehingga konsistensi belajar ini memiliki perhitungan seperti ini. Terus selanjutnya yaitu variabel prestasi kuliah. Prestasi kuliah ini dari kinerja perkuliahan dan organisasi, sehingga menghasilkan perhitungan seperti ini. Nah, jadi ketiga variabel tersebut, jadi motivasi belajar dan konsistensi belajar serta prestasi kuliah akan mempengaruhi eh, dari perhitungan kecakapan akademik dari santri tersebut, sehingga memiliki eh, rumus perhitungan seperti ini. Selanjutnya, dari hambatan akademik ini dipengaruhi oleh pelanggaran dan kegiatan organisasi yang dilakukan oleh santri tersebut. Sehingga prestasi santri memiliki rumus perhitungan seperti ini. Jadi, initiative-nya per bulan dan dilakukan dalam jangka waktu 30 kali, yaitu 30 kali 30 bulan. Seperti itu perhitungannya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan penggunaan model fencing dari model penilaian prestasi pada pondok pesantren mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.